Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Utarini dengan NIM 1911411018 dari kelas Psikologi Islam 6A. Dibuatnya video ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oke, lanjut masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana peran penting dari dinasti Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dan dinasti Mughal di masa lalu dan masa kini. Dinasti Turki Utsmaniyah yang memiliki kekuatan maritim yang kuat dengan menaklukkan Konstantinopel di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Islam berhasil menguasai Konstantinopel yang merupakan kota paling tak tertembus di dunia saat itu dan menjadikannya ibu kota Turki Utsmani dengan nama Istanbul. Pada saat Konstantinopel diubah menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani, Istanbul menjadi pusat pelayaran. Lautan dalam Golden Horn ditetapkan sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Hingga saat ini pun Istanbul masih menjadi salah satu pusat pelayaran dan industri, bahkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meskipun saat ini ibu kota Turki bukanlah Istanbul, sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu mu'allah Sodiri dan Miri Damadyang, melestarikan pemikiran-pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan Suhrawardi pada sekitar abad ke-17 di kerajaan Safawi. Hingga saat ini, Iran terus mengembangkan pendidikan dan mengalami kemajuan pesat baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa tahun terakhir, banyak sekolah dibangun di berbagai kawasan di Iran. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunnya istana Fathur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Syekh Jehan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana di Lahore. Hingga saat ini bangunan-bangunan tersebut masih terawat dan menjadi daya tarik tersendiri. Pada bidang pendidikan, di masa dinasti Mughal, pembaharuan juga didirikan beberapa lembaga pendidikan, yaitu Darul Ulum dan Sekolah Muhammed dan Anglo-Oriental College atau MOAJ. Kemudian Sekolah Muhammed dan Anglo-Oriental College ini atau MOAJ berubah menjadi Universitas Islam Aligarh di tahun 1920. Universitas Islam Aligarh pun menjadi perguruan tinggi yang masih eksis hingga saat ini. Kemudian yang kedua terkait bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah dinasti Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dan dinasti Mughal. Dinasti Utsmaniyah, Syafawi, dan Mughal merupakan salah satu dinasti besar Islam, tentunya memiliki peran tersendiri bagi peradaban Islam. Turki Utsmaniyah yang berada di Turki dengan kemajuan di bidang maritim, pertahanan, perekonomian. Kemudian ada dinasti Safawi di Persia atau sekarang disebut dengan Iran, dengan kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian, dan juga ada dinasti Mughal yang berada di India dengan kemajuan di bidang seni, pengetahuan, dan pendidikan. Jika hal tersebut terus diupayakan dan dikembangkan, baik kemaritiman, pengetahuan, pendidikan, dan keseniannya, tentunya di kemudian hari akan dapat membantu memajukan peradaban Islam yang jauh lebih baik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.